Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk materi mata kuliah akuntansi dan pengendalian biaya, masuk ke bab 9 dengan judul kita yaitu just in time and backflushing ya. Just in time ini adalah sebuah konsep yang digunakan oleh perusahaan otomotif ya. Salah satu perusahaan otomotif terbesar di dunia itu adalah Toyota. Jadi metode yang digunakan Toyota ini biasanya metodenya itu untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan permintaan ya, dengan cara membuat semua proses dapat menghasilkan sebuah produk yang diperlukan oleh konsumen di belahan dunia manapun, dan produk tersebut itu dapat dibuat pada waktu dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan. Jadi itu sebuah konsep dasar dari JIT ini, dari perusahaan otomotif ya, dari Toyota. Dan JIT ini kurang lebih JIT yang kita bahas juga di sini, itu di sini menjelaskan adalah filosofi yang berpusat pada pengurangan biaya melalui peniadaan persediaan ya. Jadi kalau bahasa kita itu seperti potong kompas ya, bahasanya kayak gitu. Jadi nggak terlalu banyak birokrasi ya, atau tele-tele lah gitu. Atau satu sistem yang dirancang untuk mendapatkan kualitas, bisa menekan biaya dan mencapai waktu penyerahan seefisien mungkin dengan menghapus seluruh jenis pemborosan yang terdapat dalam proses produksi, sehingga perusahaan itu mampu menyerahkan produk sesuai dengan kehendak atau keinginan konsumen ya, secara tepat waktu. Atau dalam konsepnya sebuah minimarket, dulu pernah ada di Indonesia, itu adalah minimarket 7-Eleven ya. Jadi dia juga menggunakan konsep just in time. Jadi kalau kita belanja di pagi hari itu Sevel ya sebutannya ya. Sevel itu menyediakan sebuah produk makanan yang khusus dibuat di pagi hari, atau makanan breakfast yang bisa dikategorikan itu makanan yang segar lah ya, atau makanan yang fresh gitu. Nanti di siang hari tuh menunya beda lagi, nanti di sore atau malam hari pun demikian beda. Jadi dia JIT konsepnya tuh konsep just in time ya, waktu ini gitu ya, seperti itulah. Jadi makanannya fresh, bahasanya tepat waktu ya. Oke, kita lanjut. Di sini produksi just in time atau sering dengan disebut produksi lean adalah suatu sistem produksi demand pull ya, karena setiap komponen dalam satu lini produksi dihasilkan sesegera mungkin dan hanya bila dibutuhkan oleh langkah berikutnya dalam lini produksi. Jadi tujuannya itu adalah untuk memenuhi permintaan pelanggan secara tepat waktu dengan produk yang berkualitas dan total biaya yang serendah mungkin. Jadi idenya itu pada dasarnya membeli bahan jika persediaan habis, atau ada order dan produksi bila ada permintaan. Jadi kita nggak stok banyak gitu sampai basi. Jadi dia sedikit-sedikit tapi cash flow ya, lancar gitu. Oke. Jadi dalam menghilangkan pemborosan diperlukan continuous improvement ya,
Untuk itu dibutuhkan ada high quality dan balance workload, yaitu TQM ya, atau Total Quality Management. Di sini ada 4 aspek pokok dalam konsep JIT. Yang pertama yaitu mengeliminasi semua aktivitas yang tidak mempunyai nilai tambah terhadap produk atau jasa. Aktivitas yang tidak bernilai tambah tersebut ini biasanya akan meningkatkan biaya ya, yang tidak perlu. Itu yang pertama. Yang kedua itu adanya suatu komitmen untuk selalu meningkatkan produk yang berkualitas ya, atau meningkatkan kualitas yang lebih tinggi. Yang ketiga, selalu diupayakan penyempurnaan yang berlangsung terus menerus atau berkesinambungan dalam meningkatkan suatu efisiensi ya, kerjasama ya, atau efisiensi suatu kegiatan yang supply gitu ya. Yang keempat itu menekankan pada penyederhanaan aktivitas dan meningkatkan pemahaman terhadap aktivitas yang mempunyai nilai bernilai tambah ya. Oke, itu ada 4 konsep pokok ya dalam JIT. Yang selanjutnya adalah manfaat dari JIT ini adalah yang pertama itu biaya penyimpanan persediaan menjadi rendah. Jadi kita nggak perlu banyak stok gudang ya, storage ya, nggak perlu banyak storage. Kita hanya nampilin yang simple. Kalau udah mau habis tinggal di calling atau telepon anter. Itu manfaatnya ya. Jadi nggak perlu banyak modal habis untuk memenuhi barang. Yang kedua, biaya sisa bahan itu menjadi berkurang karena kecatatan dapat dideteksi lebih awal, karena frekuensi penyerahan bahan baku bisa lebih sering ya. Yang ketiga, kualitas bahan baku yang dibeli ini lebih tinggi karena pemasok bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan kualitas. Jadi bahan baku yang kita beli ini harganya pun agak sedikit bertambah ya dibandingin harga bahan baku yang ya bahasanya nggak ada garansi lah, kayak gitu ya. Jadi ada tanggung jawab dari supplier. Yang keempat itu tindakan korektif itu dapat cepat dilakukan jika ada kesalahan. Pelayanan untuk memenuhi sebuah improvement ya, atau kesalahan-kesalahan tersebut bisa dapat cepat diperbaiki. Itu manfaat JIT. Terus JIT ini juga merupakan suatu kasus yang khusus dari sebagian kecil pesanan jumlah barang dalam sebuah ekonomi ya. Jadi penerapan JIT ini membutuhkan sebuah waktu yang singkat dan alur produksi melalui beberapa workstation yang seragam. Jadi konsentrasi JIT ini sebenarnya pada stockless atau menghilangkan stok itu kayak agen nggak perlu banyak stok barang. Jadi stockless produksi land production atau juga zero inventory production. Jadi tujuan ini pengurangan persediaan jadi nol hanya tercapai jika yang pertama biaya dan waktu persiapan yang rendah atau tidak signifikan. Yang kedua, ukuran lot sama dengan 1. Yang ketiga, waktu tunggu minimum atau hampir seketika. Beban kerja yang seimbang dan merata. Dan yang terakhir tidak ada interupsi karena kehabisan persediaan. Kualitas buruk pemeliharaan mesin, tidak sesuai jadwal, perubahan spesifikasi atau perubahan lain yang tidak terencana. Oke. Pengurangan tingkat persediaan ini juga mempengaruhi kecepatan proses atau kecepatan di mana suatu unit
dapat melalui sistem. Juga perusahaan menggunakan JIT ini untuk menangani pembelian dalam persentase kecil. Alasannya yang pertama itu waktu dan usaha yang diperlukan untuk mengubah sebagian besar pemasok agar mengikuti pola pengiriman JT. Yang kedua, kesulitan dalam peroleh pengiriman dengan biaya rendah sehingga dapat menjustifikasi pengiriman dalam jumlah kecil namun dengan frekuensi besar. Yang ketiga, kemungkinan adanya penundaan pengiriman jika pemasok berada ratusan mil jauh. Dan yang keempat, kecenderungan yang membuat frustasi di mana komponen yang bernilai rendah dan non-kritis menjadi kritis ketika tidak sampai tepat waktu, sehingga suatu pesanan penting pelanggan tidak dapat diselesaikan karena tidak ada persediaan pengaman. Ini kayaknya kekurangannya ya. Oke, JIT dan velocity. Jadi velocity ini adalah kecepatan proses dari unit-unit atau tugas-tugas yang diproses dalam suatu sistem yang akan berhubungan terbalik dengan throughput time atau waktu pemrosesan. Jadi velocity ini jika naik maka throughput time turun. Jadi ada berbanding terbalik ya. Atau bisa disebut juga dengan korelasi negatif. Jadi keuntungan strategis dari meningkatkan kecepatan ini adalah untuk mengurangi waktu yang dibutuhkan dalam memenuhi pesanan-pesanan produksi. Keuntungan dari pengurangan barang dalam proses adalah total investasi dapat dikurangi dan menghemat carrying cost. Dan velocity improvement dapat diperluas ke depan atau forward untuk persediaan barang jadi dan pengirimannya. Oke. Yang selanjutnya, just in time and production losses. Jadi pengurangan barang dalam proses berdampak penting pada production loss, walaupun hubungan antara losses dan tingkat barang dalam prosesnya belum jelas. JIT dapat mengurangi production loss sehingga memberikan kontribusi pada quality improvement. Keuntungan mengurangi persediaan bahan baku ini adalah memperkecil tempat penyimpanan yang dibutuhkan, perkecil resiko yang rusak. Oke, yang selanjutnya adalah just in time dan purchasing. Ini biasanya membuat persediaan bahan baku dan barang dalam proses seminimum mungkin, terus memindahkan bahan baku langsung dari supplier ke pabrik dengan atau tanpa inspeksi, dan mengeliminasi tempat penyimpanan. Jadi pembelian tersebut ini biasanya bayarnya pakai blanket purchase order ya, jadi kayak pakai perjanjian kontrak gitu. Jadi mencantumkan jumlah barang diperkirakan atau dibutuhkan selama 3 atau 6 bulan. Terus jumlah atau kuantitasnya pasti, dan tiap tanggal pengiriman ditetapkan, kemudian melalui telepon ya, atau EDI atau Electronic Data Interchange, melalui sambungan komputer antara pembeli dan penjual. Jadi tujuannya itu mengurangi rutin purchase requisition, purchase order, paper, material requisition ya. Dan yang selanjutnya ya, JIT dan factory organization. Jadi ini adalah pendekatan yang merubah dari tradisional factory layout menjadi factory cell ya, atau work cell, di mana setiap pekerja dalam sel dilatih untuk dapat mengerjakan beberapa tugas sehingga dapat dengan mudah ditempatkan di sel manapun. Jadi seluruh pekerja ini bisa mengevaluasi dan bertanggung jawab terhadap kualitas produk, karena pekerja melakukan semuanya dari pemesanan sampai inspeksi ya.
atau quality control ya biasanya. Hasil output, jadi cara kerja jadi seorang inspektor. Terus yang selanjutnya adalah black flash ya, sesuai dengan judul kita, just in time dan black flashing atau black flash costing atau black flash accounting ya. Jadi black flash costing ini adalah pendekatan akuntansi yang memendekkan arus biaya produksi dengan tujuan untuk mengurangi sejumlah kejadian yang diukur dan dicatat dalam sistem akuntansi. Jadi pada pendekatan kemarin pembahasan kita mengenai job order costing dan proses costing ini biasanya ada penelusuran rinci atas biaya barang dalam proses. Sedangkan pada pendekatan ini yang sekarang kita bahas mengenai itu black flashing ini, penelusuran ini tidak dibutuhkan karena jangka waktu dari penerimaan penerimaan bahan baku sampai penyelesaian barang jadi ini sangat singkat. Jadi ada beberapa karakteristiknya. Yang pertama itu diterapkan perusahaan telah menggunakan sistem CIT. Yang kedua, perkiraan material dan WIP dikombinasikan dalam satu perkiraan yang dengan sebutan itu raw and in process atau bahan baku dan dalam proses ya atau RIP. Yang ketiga adalah perkiraan persediaan itu tidak disesuaikan dalam periode akuntansi, namun saldonya disesuaikan melalui ayat jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi. Dan yang keempat itu beberapa atau seluruh biaya produksi ditentukan setelah produksi selesai. Yang kelima, biaya konversi dibebankan dengan menggunakan perkiraan harga pokok penjualan. Dan yang keenam, estimasi biaya material dan konversi serta raw material ini belum diproses dan dilakukan pada akhir periode. Raw material yang belum diproses ini dilakukan pada akhir periode. Oke, ini ada contoh mengenai saldo persediaan pada tanggal 1 Januari. Di sini ada raw in process sebesar 21.000, finish good sebesar 170.000 dan supplies sebesar 20.000. Di sini RIP ini terdiri dari biaya material yang belum diproses sebesar 20.100 dan biaya konversinya sebesar Rp900 dan perkiraan finish good terdiri dari biaya material 84.000 dan biaya konversinya 86.000. Terus pada akhir bulan raw in processnya itu sebesar 23.000, finish goodnya 174.000 dan suppliesnya sebesar 5.000. Perkiraan RIP-nya ini terdiri dari biaya material yang belum diproses sebesar 21.600 dan biaya konversi sebesar 1.400. Perkiraan finish good-nya terdiri dari biaya material 85.800 dan biaya konversi 88.200. Ini dijumlahkan besar 174.000 ya. Transaksi tadi dicatat selama bulan Januari dari awal bulan sampai akhir bulan ini. Pencatatannya yang pertama, pembelian bahan baku secara kredit dari supplier sebesar 406.000. Di debitnya ada raw and in process 406.000 dan di kreditnya ada piutang dagang ya. Piutang dagang itu account payable sebesar 406.000. Pemakaian bahan tidak langsung supplies sebesar 15.000. Di debit factory overhead control 15.000.
dan di kredit supplies 15.000 juga. Gaji upah sebesar 160.000 dicatat dan dibayar. Payrollnya didapat 160.000. Utang gaji sebesar 160.000. Utang gaji masuk 160.000, dibayar cash di kredit sebesar 160.000. Oke, selanjutnya distribusi gaji dan upah untuk tenaga kerja langsung sebesar 25.000, tenaga kerja tidak langsung 45.000, gaji bagian penjualan dan pemasaran 50.000, serta gaji bagian umum dan administrasi 40.000. Sini di debit ada cost of goods sold 25.000, factory overhead control 45.000, selling and marketing expense 50.000, dan general administrative expense 40.000. Dibayar di kredit 160.000 ya. Beban penyusutan pabrik sebesar 290.000 dan beban asuransi pabrik sebesar 9.000. 9.000 ini sebesar 9.000, jadi factory overhead control sebesar 299.000 jumlahin ya. Terus akumulasi depresiasi 290.000 dan prepaid insurance 9.000 masuk di kredit. Biaya overhead pabrik lain-lain dibayar secara tunai sebesar 17.000 dan 4.000 secara kredit. Jadi di debitnya itu ada factory overhead control sebesar 21.000, dibayar cash ya, keluar 17.000, dan beban dan utang dagang ya sebesar 4.000. Biaya overhead pabrik yang diakumulasikan ke dalam factory overhead control dibebankan ke harga pokok penjualan. Di sini di debitnya ada show gas 380.000 dan di kreditnya ada factory overhead control sebesar 380.000 juga. Ini dari jumlah 15.000 tadi kita peroleh dari factory overhead control 15.000 ditambah 45.000 factory overhead controlnya, terus ada lagi 299.000 dan yang terakhir ada 21.000 ya. Jadi cost of goods sold-nya diperoleh 380.000. Terus komponen biaya material dari barang yang telah diselesaikan ini dipindahkan dari raw dan in process. Di debitnya ada 404.500 dan di kreditnya ada 404.500. Jadi perhitungannya di bulan Januari tanggal 1 dari balance-nya adalah 20.100, di material sama bulan Januari itu 406.000. Material reserve during Januari, jadi selama bulan Januari bahan bakunya sebesar 406.000. Bisa kita lihat ya, 406.000 pembelian bahan baku secara kredit dari supplier. Itu dikurangin di jumlah sehingga dapatkan 426.100. Terus pada akhir bulan
Nah, diperoleh 21.600 ya. Ini kita bisa lihat di sini. Perkiraan RIP terdiri yang belum diproses 21.600 ya. Pada akhir bulan. Jadi 426.100 dikurangi 21.600 sehingga dapatkan hasil 404.500. Jadi jumlah backflashnya ya lebih murah dibandingkan perhitungan selama Januari ya. Oke, komponen biaya material dari barang yang dijual dipindahkan dari barang jadi. Di debat ini ada COGS sebesar 402.700. Di kreditnya ada finished good 402.700. Ini diperoleh dari perhitungan bahan baku pada tanggal 1. Finished good sebesar 84.000. Kita bisa lihat ya di sini. Di awal bulan 84.000, di akhir bulan itu 85.800. Ya 84.000 dikurang tadi jumlah 404.500 sehingga diperoleh 488.500. Ini material cost yang dari PP ya. Dari backflash tadi dikurangin dengan biaya 85.800. Jadi jumlah backflashnya diperoleh 402.700. Ya, finish good 404.500 ya, kita ambil yang untuk material cost transfer sehingga dapat jumlah black flash untuk finish good-nya sebesar 402.700, lebih murah dibandingkan sebelum nggak pakai black flash ya. Oke, saldo akhir persediaan ditetapkan dengan menyesuaikan komponen biaya konversi. Di sini ada konversi dari bahan baku dan dalam proses itu 400 dikurang 900, 500 di debat, dan finish good-nya sebesar 2.200, pengurangan dari 88.200 dikurang 86.000 ya. Sehingga harus dibayar COGS-nya sebesar 2.700 dijumlahin ya. Ini ada jurnal yang beberapa ya, contohnya ini ada jurnal RIP, FG dan COGS. Jadi komponen biaya material dari barang yang telah selesai dipindahkan dari raw, dari bahan baku dan yang sedang diproses. Di sini ada 404.500 di RIP COGS-nya ya. Di debat
dan di kreditnya sebesar 404.500. Terus di sini ada tidak perlu karena tidak ada persediaan barang jadi. Saldo akhir persediaan ditetapkan dengan menyesuaikan komponen biaya konversi. Ini ada jurnalnya, jurnal RIP dan COGS. Oke, sekian dari saya. Semoga bisa memahami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.